prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Balikpapan dengan Institut Teknologi 10 November dan Institut Teknologi Kalimantan yang disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dan Ketua Badan Pembina Yapenti DWK. Untuk pertama, prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Balikpapan dengan Institut Teknologi 10 November. Kepada Bapak Rektor ITS dan Bapak Rektor Uniba dipersilakan untuk penandatanganan nota kesepahaman. Mohon dipertunjukkan untuk difoto bersama. Terima kasih. Sekali lagi untuk fotonya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon untuk yang kedua, prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Balikpapan dengan Institut Teknologi Kalimantan. Kepada Bapak Rektor ITK dan Bapak Rektor Uniba dipersilakan untuk penandatanganan. Baik. Sekali lagi untuk difoto. Terima kasih. Untuk Bapak Rektor Universitas Balikpapan. Ya, terima kasih Saudara MC. Jadi sebelum talk show dimulai, saya atas nama Universitas Balikpapan mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Budi, kemudian terima kasih banyak kepada Prof. Asari, kemudian Ibu Etiva yang berkenan menyaksikan. Dan setidaknya kehadiran kita hari ini yang besar setidaknya kontribusi sinergi antara ITK, ITS, Uniba, dan tentunya Ibu DPR RI bisa berjalan lancar. Mungkin ada komentar Prof. Asari, kemudian Prof. Budi terkait kerjasama kita ini. 2 menit, silakan. Prof. Asari, barangkali. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, Bapak Dr. Randy Susiswa, Pak Rektor, Bapak Dr. Isradi Zainal dan jajaran, Ibu Hetifah, Bapak Budi, Profesor Budi Santoso, dan seluruh jajaran, alhamdulillah. Kami dari ITS menyampaikan terima kasih sekali atas kerjasama ini, atas MOU yang sudah kita tanda tangani. Hadir pula di sini ada Bapak Wakil Rektor 4 dari ITS, Bapak Dr. Bambang Pramujati, dan juga Direktur Kerjasama dari ITS, Bapak Dr. Tri Joko, yang bersama-sama kita. Jadi kami berharap memang ini adalah perpanjangan MOU yang sudah kita lakukan di fase pertama ya. Ini perpanjangan yang berikutnya. Ya, kami berharap saat ini sudah dimulai Ibu Kota Negara, yang berarti Balikpapan, Pak Isradi, dan Uniba, ini sudah bukan wacana lagi ya, tapi sudah dimulai. Maka berharap dengan kerjasama ini persiapan kita ataupun peran-peran kita bisa kita makin tingkatkan kerjasama ini ya. Saya kira demikian dari ITS, menyampaikan terima kasih dan salam hormat untuk Bapak Ibu di Uniba, khususnya Pak Rektor yang berbahagia. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Budi, silakan Prof. Budi. Terima kasih Pak Dr. Isradi. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Isradi, kemudian Pak Randy Susiswo,
Pak Rektor ITS, Pak Profesor Azhari. Ini ketemunya di sini nih. Kemudian Ibu Hetifah, ini senior kami ini di ITB, yang juga teman akrabnya teman saya. Ya. Juga ada tadi Pak WR dari Uniba maupun dari ITS, tadi ada Pak Bambang, ada Pak Trijoko. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, saya senang sekali atas terselenggaranya MOU ini. Ya, Uniba ini universitas besar, Pak Azhari, lebih besar dari ITK ini, mahasiswanya lebih banyak ya. Jadi 2 kali lipatnya ITK. Yang penting lagi adalah kita bisa menindaklanjuti MOU teknis, lebih praktikal ya, untuk mengembangkan terutama Balikpapan dan Kalimantan Timur. Ya, ini ada Bu Hetifah ini yang bisa banyak membantu ini. Kemarin sudah ketemu waktu ada Pak Menteri berkunjung ke ITK. Jadi Kalimantan Timur ini fluktuasi pendapatan masyarakatnya ini sangat terasa karena sangat bergantung pada SDA minyak, gas, dan batu bara ya. Jadi 3 tahun yang lalu kita berharap UKT sekian itu bisa dengan mudah dipenuhi oleh mahasiswa, ternyata 3 tahun kemudian itu berubah. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa Kalimantan Timur harus membangun SDM sehingga bisa menciptakan peluang-peluang ekonomi baru selain sumber daya alam. Ya, saya kira dengan kerjasama ini nanti kita bisa merintis kerjasama yang lebih luas. Kalau perlu kita menggandeng perguruan tinggi dari luar ya untuk membantu kita, dan juga peran ITS ini sangat penting karena bagaimanapun alumni-alumni ITS sudah menyebar di Kalimantan Timur. Kalau kemana-mana ketemunya alumni ITS ini. Kalau di PHM, di Bada itu alumni ITS. Jadi kadang ya alumni dari Unmul gitu lebih banyak di pemerintahan, tapi kalau sektor-sektor swasta besar itu banyak alumni-alumni dari PTN di Jawa. Saya kira kita waktunya untuk membangun SDM di Kalimantan Timur, dan ini adalah awal yang bagus dengan MOU ini. Saya kira begitu, Pak Isradi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita keluarga besar ITS, juga program profesi insinyurnya juga ITS. Jadi Prof. Azhari, kita keluarga besar ini. Selanjutnya Prof. Ibu Hetifah, 2 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tentunya sebagai inisiator dan juga ini adalah mitra kerja kami, baik karena sama-sama kita di PII, ini Dr. Isradi ini selalu saja memiliki ide-ide yang inovatif, terobosan, dan hari ini juga saya kira satu hal yang patut saya laporkan ini ke Pak Dirjen Dikti dan Mas Menteri gitu sebagai salah satu contoh bagaimana atas inisiatif sendiri beberapa perguruan tinggi melakukan kolaborasi. Dan tentu saja kepada teman-teman dari ITS, Prof. Azhari, terima kasih sudah membimbing dan terus ikut melahirkan, ikut membesarkan gitu ya perguruan tinggi khususnya keteknikan di Kalimantan Timur. Kebetulan waktu Pak Nuh waktu menentukan kami kebetulan di Komisi 10 juga itu sempat terjadi tarik-menarik apakah Institut Teknologi Kalimantan di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan atau di Kalimantan Timur gitu. Jadi itu keputusan politik yang waktu itu sangat sulit untuk kita ambil, kan terjadi pertarungan juga. Namun lepas dari di mana posisinya tetap Kalimantan akhirnya gitu ya akan menjadi center atau pusat
dari berbagai keputusan penting bagi Indonesia masa depan. Dan tentu saja kepada Prof. Budi, saya sangat bangga bisa mendampingi Mas Menteri ke ITK melihat langsung progres yang sangat luar biasa. Kita akan diskusi singkat nanti ya tentang hal-hal apa yang kita dambakan akan terjadi di Kalimantan Timur dengan kolaborasi semuanya. Sukses kepada semuanya dan kepada yang hadir menyaksikan, saya kira ini satu sejarah, semoga tercatat ya sebagai upaya yang sangat sungguh-sungguh dan sinergi demi pertumbuhan Kalimantan dan juga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Jadi Pak, Prof. Asar, Prof. Budi, saya serahkan ke MC untuk diambil alih untuk acara talk show. Baiklah, terima kasih. Tadi sambutan-sambutan kecil dari Bapak Rektor ITS, Bapak Rektor ITK, Bapak Rektor Universitas Balikpapan, dan Ibu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih. Sebelum acara talk show dimulai, kami akan menayangkan video seputar rencana pemindahan dan pembangunan IKN. Dipersilakan. Kaltim sebagai ibu kota baru tertantang mengembangkan dunia pendidikan melalui kegiatan Studium General dan Fokus Group Discussion bertajuk Penguatan Inovasi dan Penataan Kaltim sebagai ibu kota yang aman dan nyaman. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Civitas Akademika Universitas Balikpapan Uniba bersama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemristek Dikti RI, Pemkab PPU, dan Forum Dekan Teknik Indonesia. Kegiatan ini turut membahas langkah krusial, terutama dari kalangan terdidik dan pendidik, yakni perguruan tinggi sebagai modal awal dan pencipta inovasi-inovasi baru. Bisa saja itu memobilisasi orang-orang yang di sana, di Jakarta atau di Bandung, untuk membantu pendidikan di sini. Ya. Mobilisasi seperti apa, Pak? Mobilisasi misalnya dosennya itu, ya, yang itu dialihkan misalnya sebagian ke sini untuk membantu. Seperti misalnya yang kita lakukan kedokteran di Papua, ya, itu orang-orang Unhas, dosen-dosen Unhas, itu ditugaskan di sana 6 bulan, 1 tahun, sampai mereka dia bisa membangun kemampuannya sendiri. Dan saya kira itu yang terbaik, itu yang terbaik. Tapi kita tidak menolak, apalagi namanya orang-orang itu datang ke sini, ya tidak menolak, ya. Tetapi untuk membangun institusi, mesti sebaiknya kita bangun institusi yang ada di sini. Universitas Balikpapan sedianya siap memperluas dan membuka peluang bagi stakeholder untuk berkontribusi membangun dunia pendidikan bersama. Untuk diketahui, saat ini Uniba berencana membuka fakultas baru. Bahkan dari aset 5 hektar lahan tanah yang sudah dimiliki di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, direncanakan dibangun konsentrasi pendidikan kesehatan diantaranya kedokteran. Komitmen politik ya berkaitan dengan pemindahan ibu kota kan salah satu diantaranya bagaimana kemudian mempersiapkan lembaga pendidikan tinggi yang bisa mengakomodir atau menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat. Dan saya kira Universitas Balikpapan siap untuk menjadi perguruan tinggi terdepan dalam rangka mengakomodir tuntutan masyarakat terutama yang dimungkinkan sebagian besar nanti kan akan migrasi nih ya di ibu kota baru itu. Mereka bertanya tentang bagaimana anak saya kuliah di mana dan sebagainya. Kemudian bagaimana kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi di daerah, bla 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 lah gitu ya. Nah, kita siap. Alhamdulillah Prof. Nisam sudah berada bersama kita. Saya persilahkan Prof. Nisam untuk menyampaikan sejumlah hal terkait peran pemerintah, perguruan tinggi dan asosiasi dalam meningkatkan SDM di ibu kota negara baru dan penyangga ibu kota negara. Saya persilahkan dengan hormat Prof. Nisam. Terima kasih, Pak Rektor yang saya hormati, Pak Gubernur atau yang mewakili, Pak Wali Kota atau yang mewakili, dan seluruh pejabat Pemda maupun rekan-rekan dari Universitas Balikpapan yang saya banggakan, serta para hadirin peserta webinar di pagi yang cerah ini. Mohon izin saya berbagi
layar tentang apa yang harus kita lakukan dengan pemindahan ibu kota, rencana pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia, terutama di dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita tentu sangat berharap bahwa ibu kota negara yang baru itu akan bisa menjadi kebanggaan seluruh bangsa dan negara dan menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk terbentuknya satu konsep kota yang modern, kota yang manusiawi, kota yang sejuk dan ramah dengan lingkungan serta berkelanjutan. Pak Iswadi, ada harapan Bapak sebagai ini hanya insight, jangan dipolitiki nggak apa-apa dengan isu pindahnya IKN. Apa harapan Bapak sebagai orang Kaltim? Ya, yang pasti kemarin kami kebetulan halal bihalal dengan FDT dan Forum Rektor, kemudian Pak Ketum PII, dan kita sudah tahu Pak Jokowi sudah panggil Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi kami sempat sampaikan bahwa kami sebagai bagian dari PII, sebagai bagian yang paling bertanggung jawab terhadap suksesnya pembangunan IKN. Kami juga sudah diskusi dengan Pak Wakil Ketua Umum yang dulu sering intens ke Balikpapan, dan insya Allah kami semua di sini bersinergi, baik dengan masyarakat adat, kemudian hari Jumat ini kami juga bertiga rencana Rektor ITK, Rektor ITS untuk berbicara bagaimana peran perguruan tinggi dalam pembangunan IKN. Juga dengan Pak Basuki kita pernah diskusi bahwa Forum Dekan Teknik Indonesia punya ide yang selama ini belum tercantumkan, Blue City. Tapi saat itu waktu kita di acara FDT, Pak Basuki ya sudah sampaikan. Kami hanya mohon ke Pak Menteri kalau memungkinkan, karena saya lihat sukses tidaknya IKN ini menjadi IKN yang bebas banjir, bebas macet, bebas polusi, dan bebas bencana, ini adalah tanggung jawab Insinyur Indonesia. Dan Pak Basuki, Pak Menteri sebagai Dewan Penasihat kami butuh bimbingan. Kalau Pak Jokowi menunjuk Persatuan Insinyur Indonesia sebagai salah satu asosiasi, maka mari kita jemput kepercayaan itu dan mari kita bersama-sama. Di sini ada Pak Menko, ada semua yang hebat, ada pertanian, ada peternakan. Mudah-mudahan kita bisa maju. Kami mohon selaku Ketua PI Kaltim sekaligus universitas yang terdekat di Kalimantan Timur untuk secara bersama-sama mensukseskan. Kalau saya sempat dengar akan ada groundbreaking, yang pasti saya selaku Ketua PI berdasarkan kajian yang mendalam, IKN, pembangunan IKN yang baru di Kalimantan Timur adalah solusi untuk kebaikan bangsa ke depan. Terima kasih banyak Pak Menteri. Oke, makasih Pak. Itu semua kan nanti tergantung pada undang-undang yang sedang diprolegnaskan di DPR. Kita akan siap mengawal juga nih Pak Basuki ya, dan Pak Andi, Bu Heti, Pak hari Jumat nih. Insyaallah. Ada Bu Heti Pak ya sini ya. Ya, kami beliau wakil Kaltim, jadi harus bertanggung jawab. Jadi ke depan yang akan diinjak sama orang-orang Indonesia itu, dia bilang siapa Ketua PI Kaltim, siapa Ketua Forum Perempuan. Ya karena Pak Jokowi sudah panggil, jadi kita harus kawal dari semua aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan segalanya. Dan insya Allah kami akan sungguh-sungguh, mudah-mudahan kami dibimbing semua, dan insya Allah Persatuan Insinyur Indonesia harus yang terdepan dalam mensukseskan Kaltim sebagai IKN. Makasih Pak Menteri. Makasih Pak Hadi, makasih Bu Atifah.